Hari ini kita bertemu kembali setelah 2 tahun bersama Pak Win nih. Halo, apa kabar? Baik, Terima kasih udah mampir lagi ke sini. Waktu cepat banget ya. Waktu cepat berlalu. 2 tahun berlalu. 2 tahun berlalu. Tapi pas gue ngeliat lu kayaknya makin muda. Makin muda ya, bersyukur. Apa ya, apa rambutnya ya? Apa karena lari terus ya? Lari terus sih. Mungkin. Tiap 3 hari lari terus. Sekarang lagi rajin lari? Tiap 3 hari sih. Nggak tiap hari sih. Oh. 3 hari lari, 3 hari Kok lari. spesifik banget 3 hari lari, 3 hari lari? Mut-mutan aja sih. Pas lagi mau lari gue lari. Tapi 3 hari? Iya, 3 hari lari. Yang rutin tiap hari tuh kayak meditasi. Atau cuman jalan biasa rutin tiap hari. 2 tahun? Tapi lari sampai ngos-ngosan 3 hari. 2 tahun yang lalu nggak? Nggak meditasi, nggak lari, nggak 3 tahun lalu nggak ya, masuk dari 2 tahun lalu itu ya itu mulai rutin tuh. Itu kali. Lu rajin meditasi kali. Nggak mungkin ya. Meditasinya di tempat skincare atau? Enggak, di rumah. Sebelum Karena tambah tidur. muda dia. Sebelum Tambah muda. tidur. Gimana? Sebelum tidur. Gimana meditasinya? Coba lu ajarin gue. Meditasi fokus di nafas. Jadi sebelum tidur nih. Ya, sebelum tidur Sebelum tutup tidur, mata. tutup mata. Udah hirup nafas, buang nafas 1, hitung 1. Oke. Terus bawa terus sampai 100. Sampai 100, Ya, oke. balik lagi ke 1. Udah gitu. Ulang terus. Kalau ini bener nggak? Kayak narik napas hitung sampai 10. Jadi nariknya itu sampai 10. Habis itu tahan dulu 1 detik, habis itu buang, hitung lagi sampai 10. Oh, itu yang bikin tidur. Itu kan kalau di militer pengen tidur cepet, tekniknya gitu kan. Oh. Nariknya 5 detik, tahan 4 detik, buang 7 detik kalau nggak salah. Ada ininya tuh, mekanismenya. Oh iya, biar tidur ya. Biar tidur. Apa gitu aja ya isi hari ini ya? Gitu. Kita coba nyoba Kalau nggak tidur. bisa tidur gitu juga. Oh, gitu Narik 5 detik terus tahan, buang. Ya, kira-kira 10 kali 15 kali udah tidur. Ngitung domba nggak? Nggak bisa ngitung domba? Oh enggak. Pernah nyoba nggak? Nggak pernah sih. Oh. Ya mungkin bisa coba sih. Oke, meditasi gimana tadi? Gimana? Meditasi? Kan mau Apa tidur. yang buat tidur? Yang buat tidur atau yang Meditasi. meditasi? Oh itu cuma ngitung aja. Buang 1. Itu sampai 100 kali. Terus ngulang lagi ke 1. Tiap kali pikirannya ke yang lain, tarik lagi. Pikirannya ke buang lagi ke Gunanya yang adalah lain. Lebih fokus sih. fokus ke? Ke nafasnya aja. Jadi dalam sehari-hari lebih fokus aja. Pikirannya lebih tenang lah. Oh. Jadi kalau banyak masalah kita tetap bisa fokus ke yang kita kerjain gitu. Walaupun ada banyak masalah. Karena kan pas meditasi ngelatih untuk tarik ya. Pas pikirannya ke bawah, tarik lagi. Ke bawah, Lu tarik kalau lagi. di kerjaan ada masalah, lu kayak gitu? Gitu dulu? Enggak, itu kan udah tiap hari. Tiap hari sebelum tidur meditasi. Jadi lu terkondisikan Iya. untuk fokus? Tapi kalau ada masalah biasa gue lari sampai keringet. Nah itu ngebantu banget tuh. Lu rilis stresnya kayak gitu ya? Iya. Se-stres apa pekerjaan lu? Ya, Stres lebih banget? ke solving problem aja sih. Kayak misalnya sekarang kan lagi develop app kan. Iya. Yang ini gimana nih cara tackle problemnya? Gimana ya? Yang oke buat experience usernya. Misalnya mikirin itu nih lagi padat banget. Bener-bener nggak ketemu solusinya. Gue lari. Abis lari biasanya beberapa jam kemudian kepikiran lagi ide. Oh. Biasanya sih gitu ya. Lu kan salah satu contoh konten kreator yang mencoba memonetisasi apa yang lu udah punya di sosmed kan. Iya. Awalnya kontennya banyak tuh yang jadi Pak Win itu yang ada masalah kasus-kasus bisnis lah biasanya kan di sketsain. Iya. Habis itu kayak obrolan kita 2 tahun lalu, lu bikin aplikasi Ya, Growin kalau nggak salah. Ya, betul. Growin itu aplikasi untuk Spesifik bantu buat belajar bisnis. buat belajar bisnis, bantu Ya, orang belajar spesifik. bisnis. Jadi semua bidang dikurasi ke satu app. Semua bidang di bisnis, Iya, termasuk jadi ada HRD, ada marketing, ada operation. Sekarang sih udah lengkap sih, sampai AI juga. Jadi semuanya ada di satu app. artinya isinya modul tuh. Modul semua. Oke. Ya. Nah, terus sekarang lagi ngembangin aplikasi lagi. Satu lagi nih yang anak-anak, yang Winkatsu. Winkatsu. Iya, namanya Win juga. Winkatsu. Katsu artinya menang tuh di Jepang. Jadi gue pakai katsu. Win apa ya? Winkatsu deh. Oke. Katsu artinya menang ya. Oke, itu buat anak-anak. Buat anak-anak. Anak-anak ngapain? Jadi anak-anak SD kelas 1 sampai SD kelas 6 itu ngelatih dirinya dengan app. Sekarang sih kita masih suplementer. Jadi matematika, memori, fokus sama logika. Heeh. Karena pas gua menganalisa problemnya, gue lihat orang tua nih ngelesin anaknya kan ke ruko-ruko ya. Ke ruko, ambil soal buat latihan matematika. Ada yang latihan memori segala macam. Ya, ini Nah, gue pikir kayaknya bisa nih gue bikin satu app buat nge-challenge bisnis yang pakai ruko itu semua. Oke. Karena mereka semua kalau misalnya bikin app akan membunuh dirinya sendiri kan. Mereka udah punya banyak cabang, sistemnya offline. ya. Kalau ada app
jadinya kan membunuh offline-nya dia. Iya, karena jadi, orang nggak datang. Orang jadi nggak datang. Nah, terus gue ngerasa kayaknya sih mestinya bisa nge-challenge mereka dengan app ini deh. Jadi semuanya kita satuin ke satu aja, yang dimana semuanya terstruktur, si anaknya latihannya di situ. Oke, pertanyaan. Berarti sekarang revenue stream lu tuh ada dari konten. Ya. Konten tuh endorse berarti? Ada konten endorse. Endorse. Ya. Terus kan ada YouTube AdSense. AdSense ada. Membership. Membership YouTube ada juga. Ada juga. Ada juga. Oh, revenue kalau stream itu buat behind the business. Jadi kalau gue lagi nge-develop aplikasi, gue ceritain tuh, sekarang kita aplikasinya kita mau coba bikin seperti ini. Problemnya tuh gini. Nah, orang kalau pengen tahu itu di YouTube. Oke. Jadi beda tuh sama Growin sama Wincast tuh subscription-nya. Iya, maksudnya konten eksklusifnya beda sama yang Winkatsu and the Gang-nya. Beda. Wah, itu lumayan pelik juga berarti ya. Oke. Terus off-air attendance ada dong. Attendance ada. Talk show dong. Ada. Oke. Nah, tapi kan itu bisnis konten. Di luar bisnis konten lu ada Growin. Ya. Growin ini revenue streamnya dari Subscription. Bayar di depan. Iya. Langsung bayar di 1 depan tahun setahun. atau 3 tahun pilihannya. Oh, berarti membership ya? Membership. Ala-ala membership ya? Wincast juga sama subscription. Tapi dia per bulan atau per tahun. Karena lo mau dapetin recurring revenue. Ya, Wincast malah lebih seksi secara bisnis model sih. Karena dia recurringnya lebih oke dibanding Growin. Kalau Growin, dari analisa gue 2,5 tahun ini sih orang subscribe untuk mentok 3 kali ya kalau untuk modul. 3 kali itu maksudnya lanjut 3 kali? Jadi dia udah subscribe, belajar. Tahun keduanya karena ada update modul dia subscribe lagi. Tahun ketiganya mentok dia subscribe terakhir sudah. Berarti lifetime-nya terbatas di sana. Tahun. Nah, sedangkan Winkatsu ini gue lihat bisa lebih panjang. Jadi dari dia kecil sampai dia agak gede tuh bisa subscribe terus. Selama dia cocok dengan yang kita sajikan. Karena sekarang kita kan masih suplementer. Math, memori, fokus, logika. Nah ini kita lagi godok nih. Oh kalau dia SD kelas 1 pelatihannya ini. SD kelas 2 ini. Jadi dia bisa ngikut journey-nya tuh di dalam app. Dan itu kan lebih panjang. Dan decision untuk memperpanjangnya bukan di yang pengkonsumsi barangnya, tapi orang tuanya kan. Ya, orang tua. Decision maker-nya dari di parents kan. Orang tua. Parents itu kan kadang juga nggak tahu. Dia cuma nanya anaknya kan, berguna nggak? Berguna. Itu lanjut. Gitu dong. Iya. Biasanya gitu kan. Iya benar. Artinya dari orang tua sih. Lo harus appeal ke orang tua supaya orang tua mau spending kan. Yes. Oh itu menarik itu tuh. Dia. Karena gue juga kayak gitu sebagai orang tua. Iya. Gede nggak spending buat ngeles gitu? Gede banget. Oh gede? Gede banget. Nggak sekolah mereka les doang sekarang. Enggak. Mereka, tapi behaviornya persis sama. Contoh les renang ya. Les renang tuh anak gue berenang. Jangan berenang deh, karena berenang kita masih suka ngeliatin. Les bahasa Inggris deh. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada gurunya. Cuman ngintip sekali, kayaknya seru. Oke. Udah selesai nanya anaknya happy mau lanjut mau. Oh ya udah, gue bahkan nggak tahu. Gue nggak tahu gue dalamnya kayak gimana nggak tau. Paling cuman ngeliat sekali doang. Tapi gue nggak kayak benar-benar tahu gitu loh. Pedagoginya kayak apa. Cuman nanya ke dia happy nggak? Ya, ngelihat gurunya ngajarnya kayaknya asik nih. Tapi cuman kayak paling 5 menit kan. Besok tutup pintu lagi kan. Iya. Ya artinya untuk memutuskan lanjut apa enggak itu lebih mudah. Menurut gue. Berarti tesisnya bener tuh bahwa si Winkatsu itu lebih mudah untuk punya recurring revenue. Iya. Sama globalnya juga lebih enak. Kalau Growin kan sangat localized ya. Jadi narasumbernya semuanya dari Indo kita kurasi ke dalam modul. Kalau misalnya mau ekspansi ke Thailand atau kemana, berarti kan harus lakukan yang sama secara offline. Ngundang narasumber segala macam kurasi. Tapi kalau Winkatsu karena app-nya memang seperti itu. Pada saat nanti kita expand ke luar negeri, ya cuma rubah bahasanya doang. Jadi skalabilitasnya lebih bagus sih. Nggak ngerti gue kenapa Winkatsu bisa nge-scale yang si itu. Karena Winkatsu kan nggak ada modul yang spesifik terhadap lokal ya. Kayak misalnya kalau Growin, misalnya nih pelajaran pajak kita ngundang narasumber ngajarin pajak. Karena pajak kita tuh narasumber yang di Indo, iya sesuai pajak, Indo kan, terus dikurasi ke dalam aplikasi Growin. Ketika masuk Thailand mau ngajarin pajak, berarti kan harus ada narasumber pajak yang kita undang lagi, ada sewa studio offline lagi. Tapi terus, itu kan masalah funneling kan? Hah? Itu masalah buat bikin isi di dalam aplikasinya kan. Nah tapi Winkatsu isinya sama.
cuman rubah bahasa bisa lempar ke negara lain. Artinya kurikulum anak-anak itu secara general mirip. Yang suplementer, jadi matematika, memori, fokus logikanya bisa dimanapun. I see. Nanti yang localized, yang tadi tuh SD kelas 1, SD kelas 2, nah itu di negara lain mungkin bisa dibedain. Nah, dan itu ribetnya tuh baru dapat tuh Yang di situ, ribetnya. tapi sisanya bisa global. Itu. Terus kok lo ada waktu buat ini bikin konten-konten lagi? Ini gue ada beberapa konten lo nih yang gue catat nih. Oh, apa tuh? Seorang karyawan makan di luar pakai budget kantor. Karena kalau budget tidak dihabiskan maka akan dikurangi tahun depan. Nah, Itu sering terjadi itu. Itu dapat ide dari mana tuh? Ya, Dan apa fenomena apa yang lo mau tangkap? Itu memang kayak gitu sih. Karena kan kalau dari kantor, tim finance lihatnya dari budgetnya itu di setnya dari awal tahun. Oke, budgetnya 100 juta nih buat tim marketing ngajak klien buat makan-makan, misalnya entertainment ya. Di akhir tahun lihat, performanya bagus, budgetnya cuma kepake 50 juta. Yaudah deh, di tempat lain kita budgetnya butuh lebih banyak, kita kurangin yang di sini deh. Nah, tapi di sisi merekanya kan juga mikir, wah kalau dikurangin sayang, ya udah pakai aja, catet klien A, klien B, klien C gitu. Makanya banyak instansi yang di akhir tahun bikin rapat gitu-gitu. Ya mungkin. Tapi kalau ini sih dari yang private ya, gue dari ketemu yang private sector ya, bukan pemerintah. Maksudnya dari teman-teman gitu ya cerita. Ada tendensi kayak gitu sih, karena budgetnya ngerasa tahun depan bisa dikurangin. Jadi ya udah dimentokin aja, jadi kepake kan budgetnya sesuai dengan yang di set. Soalnya gue pernah denger, iya nih lagi rame soalnya ngabisin budget. Berarti itu fenomena yang real ya? Ya, mestinya sih real. I see. Real, ya. Jadi, meskipun pemerintah pun swasta? Kalau di swasta pasti, karena gue ada ketemu beberapa sama semua. Oh, pemerintah nggak tahu? Pemerintah nggak tahu, karena kan nggak dalam koneksi gue. Oh ya, kita berpikir baik aja. Baik aja ya. Pastilah nggak ngabisin budget lah. Iyalah, pasti jaga budget lah. Iya, orang pajak kita, masa pajak kita dihambur-hamburin? Iya, makanya harus jaga uang rakyat. Iyalah, uang rakyat. Nggak mungkin lah instansi buang-buang uang kita lah. Iya. Iya aja. Iyalah. Oke. Terus saran lo gimana? Kalau kayak gitu, buat kantornya, apa ngecekin budget yang keluar itu real, sesuai dengan kebutuhan atau? Ya ini susah, karena kalau misalnya marketing, prospecting ke klien, kan kalau jumlahnya banyak, kayak misalnya di bank, kan gue dulu di bank ya. Jadi gue pernah jadi dari sisi account manajernya yang ketemu klien, pakai budget terus di reimburse ke kantor. Yeah. Dengan jumlah tim yang sampai ratusan ataupun ribuan orang, itu masing-masing bisa prospecting tiap bulan mungkin 20-30 customer. Agak susah sih kalau benar-benar mau ngecekin semua. Paham, karena kita juga kalau misalnya ternyata argumen dari marketingnya adalah ini buat naikin revenue kan, kita nggak bisa serta-merta langsung main potong-potong aja kan. Itu kan curiga kan artinya kan. Nggak bisa asal curiga-potong. Benar. Jadi nggak segampang itu sih. Jadi memang, walaupun memang harus cek, tapi nggak segampang itu di kenyataannya. Ya karena dari sisi perusahaan juga mau revenue naik dong. Ya. Kalau argumen dia jangan potong budget gue dong, kan gue bisa naikin revenue juga gitu. Revenue, ya. Iya, kita sebagai owner atau sebagai direkturnya kan pasti mikir juga. Iya. Berarti yang pintar itu kalau misalnya ada karyawan nih, handphonenya rusak, handphone kantor. Terus? Iya kan, handphone kantor rusak. Terus datang nih karyawan nih, bilang handphone aku rusak nih. Butuh budget buat ganti handphone. Terus misalnya dijawab, ya secukupnya aja berapa gitu. Terus dijawab lagi nih, ini yang cukup tuh kayak gini, dijabarin panjang lebar di bawahnya. Harap diingat juga bahwa performa handphone ini pasti akan ngaruh juga ke KPI dan revenue akan yang dibawa. Ya pasti approve kan. Iya dong. Itu kejadian nyata tuh? Nggak tahu, nyata nggak? Nyata nggak tuh? Nyata nggak, Fit? Nggak. Ada yang kayak gitu ya? Nggak tahu. Kan misalnya bener kan ya? Iya. Bener misalnya. Ya gimana nggak di-approve? Iya Kan? Iya, pinter itu berarti. Pinter. Bisa tuh jadi sketsa tuh. Bisa tuh. Oke. Terus ada lagi soal, nih karena gue agak jauh nih sama fenomena-fenomena ini. Maksudnya gue kan punya perusahaan ya. Iya. Gue nggak ada kayak budget berapa buat ternyata harus dipakai dihabisin. Gue tuh nggak kayak gitu karena mungkin skala kita nggak segede itu kali ya. Jadi nggak ada limitnya. Jadi kalau misalnya tahun ini kepake 20 juta nih tim marketing, tahun depan kepake 50 juta, nggak ada limitnya kan, maksudnya kalau di buat kita sih, kalau karena gue kan yang ngelihat sendiri keluar masuknya kapan dan tiap
gue bahkan nggak tiap quarter gue cek, paling per 6 bulan per setahun. Oh, oke. Realisasi budget sama apa yang keluar, gue udah pegang rasionya sendiri. Nah rasionya itu masih oke. Oh, berarti tetap ada batasnya ya? Ada batas rasionya tapi nggak ada oke. yang tahu berapa batasnya. Oh, Gitu. Gue oke. punya pegangan rasio sendiri. Makanya gue nggak familiar. Nah, karena ini banyak nih contoh-contoh yang lo ceritain gue nggak familiar nih. Oke. Contoh ya, karyawan hantu. Jadi ada satu kantor yang dulunya kuburan. Ini gimana nih cerita? Bukan. Kuburan. Bukan. Itu cerita yang mana? Bukan. Maaf. Salah. Karyawan hantu itu yang Iya. karyawan yang tetap dibayar. Ya, walaupun- perusahaan membayar gaji ke karyawan yang sebenarnya udah nggak kerja lagi. Ya. Kok bisa? Itu Kan di payroll kejadian ada. di salah satu bisnis yang pernah gue jalanin sebelumnya. Gimana? Coba. Ya, jadi tetap dibayar. Enggak. Kan itu karyawan Kita kan resign. lepas ke HRD nih. Kadang kan kita kan lepas ke HRD buat inputin, terus finance approve aja kan. Yang, Payroll. ya payroll yang bulan ke bulan. Ya. Nah, ada karyawan yang udah resign nih. Tapi setelah 2 bulan masih masuk di dalam daftar itu karena kelewat sama orang HRD-nya. Kalau ini Ya. kan memang kelewat. Tapi di yang perusahaan besar, ini cerita asli, Cerita itu asli. ada yang oknumnya lah istilahnya. Oh justru kalau ini sengaja. Ini karyawannya ribuan nih, HRD-nya tahu nih, atau juga nggak ngecek semuanya, pintunya di dia. Heeh. Nah itu yang udah keluar tetap aja di set buat ditransfer. Gitu. Dengan tujuan? Ada permainan, Dengan tujuan? permainan ya duitnya ya dimakan. Loh, tapi kan yang nge-approve HRD. Hah? Iya. Enggak maksudnya yang ngajuin dan approve kan HRD. Permainan tim HRD sama si finance-nya lah. Pokoknya perusahaannya besar gitu, jumlah karyawannya banyak. Enggak, tapi kan yang ditransfer ke karyawannya kan. Iya. Karyawannya sudah nggak ada. Iya. Ditransfer. Iya. HRD sama finance gimana menikmati uang yang ditransfer ke orang lain ini? Mestinya rekeningnya palsu sih. Oh. Tapi ini kejadian nyata karena kan gue langsung dengar ceritanya ya. Iya, Jadi ada artinya di payroll itu ada rekening. Rekening yang intinya ujungnya masuk ke kantongnya si Iya. HRD lah. Soalnya gue pikir lo bilang karyawan hantu tuh karyawan sudah resign masih dibayar. Nah mereka bagi-bagi tuh dengan karyawan yang resign. Tapi ini enggak ya Kalau ini beda lagi. Kalau gede. kasus ini enggak. Kasus ini oknum. Oknum. Karena besar, perputaran besar di pabrik. Berani banget ya. Temen. Oh, Anjir wah. tuh berani bro. Yang jumlah karyawannya ini iya. Berapa namanya tuh jumlah karyawan? Berapa jumlah Ribuan. Tapi yang dimakan itu ya 5-10 orang lah. Oh Ya. nggak kelihatan. Kan nggak kelihatan, nggak bakal kelihatan. Di bawah 1%. Apalagi kalau udah level direktur kan jarang lah liatin sampai ini. Kalau nggak pakai sistem mah susah. Anjir iya lagi. Perusahaan yang baby boomers mah jarang ya pakai sistem. Masih Ada, Excel semua. Lo nemunya gimana sih? Maksudnya Cerita dong. ownernya cerita. Dari teman posisinya lumayan tinggi di situ. Oh anjir nih di kantor gue nih gitu. Ya ada kayak gitu. Wah aneh-aneh dah ceritanya. Aneh-aneh deh. Oh makanya lo dapet ini. Iya. Aneh-aneh. Terus apa yang terjadi? Ini kan fraud nih masuk nih. Nah, Masuk ya, fraud dong. diproses ya, dihukum diproses. Berapa tahun? Ininya, Nggak maksudnya tahu berapa penipuan nih. Udah jalan lama bertahun-tahun. Gila. Ya, soalnya gituan susah ya kalau turnovernya tinggi plus jumlah karyawannya banyak, deteksinya nggak segampang itu sih. Kalau jumlah karyawannya dikit, turnovernya rendah, ya gampang kan kelihatan kan. Kita juga mungkin apal gitu kan karena jumlah karyawan dikit. Tapi kalau ribuan, terus semuanya nggak pakai sistem, turnovernya juga tinggi, wah rentan banget. Ya oke. Wah seru. Nggak relate. Nih terus seorang laki-laki terlalu polos saat interview. Telanjang dia atau Proposalnya yang mana nih? Nggak tahu nih. Ini apa sih? Lu apa sih yang lo tulis dari karyawan hantu terlalu polos? Oh iya sampai habis ya. Maaf sampai habis. Terlalu polos. Seorang laki-laki terlalu polos saat interview sehingga merugikan diri sendiri. Ia kalah negosiasi gaji karena menceritakan secara terbuka, oh saya lagi butuh kerja, hampir di PHK. Oh, iya. Ada konten itu. Iya. Nah itu gimana tuh? Ya kadang negosiasi pada saat interview itu kan apa ya? Satu seni juga ya. Kalau misalnya perusahaan itu preferensi memang beda-beda. Ada yang terlalu jujur malah jadi dipakai buat neken dia poin yang dia buka. Tapi kalau misalnya perusahaannya tipenya yang oke, mungkin suka dengan karyawannya. Jadi itu satu seni sih. Dimana ini kan ceritanya kalau karyawannya itu terlalu terbuka. Pilihan dia pekerjaannya cuma satu nih. Ini satu-satunya nih. Pas lagi interview. Perusahaan sebelumnya udah lay off dia nih. Yang lain semua misalnya nggak terima dia. Jadi kan dari sisi negosiasi perusahaan lihat, wah dia nggak ada pilihan lain berarti gue bisa teken nih dari sisi gaji. Gue nggak usah kasih dia gedean gitu buffer buat gajinya pada saat dia mau nego. Karena dia kan di posisi yang dia butuh banget nih pekerjaannya. Sedangkan kalau misalnya dia tahu seninya kan dia akan ini gue lagi
cari di tempat lain juga nih, lagi proses juga. Iya. Lebih bisa nego kan kalau kayak gitu. Gue kalau dengerin lo cerita ya dengan semua ini, kok masih ada waktu buat konten deh. Ada malam. Tapi memang kalau buat gue kuncinya itu di bagaimana kita nggak diribetin sama hal-hal yang sifatnya lebih administratif dan rutin. Jadi memang sistem itu perlu. Ya. Makanya perlu tools kayak misalnya pakai Odoo. Kayak Odoo, ya, kan gini satu kan. software semua proses bisnis tuh bisa diurus gitu. Ya. Odoo kan all in one. Ya. Iya. Semua kan. Semuanya. Nah, Iya. sekarang tuh ada billboardnya tuh ya di Simatupang Iya. kan. Di mana-mana tuh. Gue ngeliat tuh. Berarti banyak yang pengen mensimplify bisnis mereka jangan-jangan. Ya. Karena itu paling Odoo emang agak unik sih karena gini, kan ini kan ERP kan. Biasa ERP itu kan dipakai sama enterprise bisnis yang besar-besar. Oke. Nah, Odoo ini pinternya adalah dia tuh modular. Oke. Jadi misalnya gue nih restoran, gue cuma butuh POS sama akuntansi. Oke. Ya udah nggak apa-apa pakai itu 2. Nanti pas bertumbuh gue butuh untuk yang stok, gue butuh buat CRM, baru tinggal ditempel aja ke dalam. Bener. Jadi si bisnis pada saat masih kecil dia butuhnya apa, dia ambil satu modul. Ketika dia udah gede dia tinggal tempelin semuanya. Iya. Dan sekali subscribe kan dia langsung semua kan. Iya. Ya, gitu. Sekarang tuh gayanya emang kayak gitu sih. Semua based on cater ke kostumisasi kebutuhan kita gitu. Ya, Kalau dulu tuh iya emang langsung bulk semua. Kita juga sebagai business owner yang skala kecil ya, bingung juga kan, pusing ya Pak dulu ya Pak. Tapi sekarang karena modular kan bisa sesuai kebutuhan juga gitu. Ya kalau dulu ERP kan itu terkenalnya apa ya? Kalau orang ingatnya ERP itu mahal hanya untuk enterprise, biaya implementasi ratusan juta sampai miliaran. Iya. Ini langsung kebanting semua kan, subscription-nya juga murah per bulan, langsung semua. Dan yang gue suka satu klik doang tuh hal-hal operasional bisa langsung dipangkas gitu. Ya. Jadi memang apalagi kan gue punya pedoman kan dari dulu. Adu gula, adu semut. Apa tuh? Ya ada gula ada. Ada udah semua. Makanya pakai udu karena. Udah semua, masuk. Bisa bikin invoice, kelola stok. Banyak kayak bikin website juga, CRM juga, website. Jadi untuk teman-teman yang juga mau bisnis, menurut gua waktu business owner itu paling bagus kalau dia melakukan hal terbaik yang dia bisa. Dan sepertinya kita bagusnya di strategik juga sih. Tapi kalau kayak kita yang jadi talent juga di konten masing-masing, itu juga kepake juga Pak. Capek juga tuh lama-lama tuh. Capek juga ya. Iya makanya kalau bisa ya pakai software seperti Odoo. Jadi satu software semua proses bisnis tuh bisa selesai. Sehingga waktu kita bisa terlepas untuk mikirin hal yang lebih esensial buat bisnis. Karena error-error gitu kan ngabisin waktu. Kan banyak business owner yang masih baby boomers pakai Excel, ini Excel, dikit Excel gitu kan. Itu nyambungin semua kan errornya banyak. Kalau udah sistem dulu beda. Gitu lagi. Dulu iya lagi. Excel udah gitu belum pakai rumus lagi, belum pakai formula lagi. Excelnya nggak pakai rumus. Iya gitu sih. Zaman awal-awal ngerjain beginian nih. Iya. Nggak pakai rumus, nggak pakai otomatisasi gitu. Tapi ya perkembangan teknologi juga ya. Sehingga adanya Odoo kan ngebantu kita banget gitu. Kalau lu pribadi yang paling menyita waktu tuh apa sebenarnya? Kalau di bisnis lu ini? Ngerekrut orang yang paling lama. Jadi dari ada kebutuhan orangnya siapa, terus nyari orang yang tepat buat posisi itu kalau di gua ya paling lama sih menurut gua. Bisa ngabisin 1 bulan mungkin. Karena kan dari interviewnya juga benar-benar banyak ya. Sampai dapetin yang benar-benar pas gitu. Dia benar-benar kayaknya bisa nih dilepas buat style kita work from home. Bisa nih kayaknya inisiatif benar nih, kemampuan teknisnya juga nih gitu. Belum lagi values-nya sama enggak? Iya tapi sekali udah dapet ya udah enak sih. Turnover lu lumayan rendah tapi? Rendah. Rendah. Dari awal growing sampai sekarang sih semua masih sama sih. Oh iya. Cuman ya itu ya ada satu yang masuk pas probation nggak lolos keluar. Oh karena lo. Yang probation keluar sih ada beberapa sih. Cuman begitu udah keterima, nah itu biasa sih nggak keluar sih. Karena lo kencang di probationnya. Ya kencang di probation. Harus pastiin bener-bener ini inisiatifnya tinggi. Dan dia tanpa di ngomongin dia bisa kerja tetap. Cuman gila full online itu bro. Gue mikirnya udah pusing gue. Iya. Awalnya gue juga kira nggak bisa. Gue sampai mikir. Pakai Office gak ya? Pakai Office tapi pengen coba karena si GitHub kan bisa. Iya, dia bisa, pasti kita bisa. Iya. Dulu gue main Twitter itu pakai Buffer namanya, jadi bisa otomatis nge-tweet. Masih ada Buffer masih ada. Tim gue ada pakai. Tim lo ada yang pakai Buffer? Ada yang pakai. Iya. Tahu nggak? Gue kan ngikutin blognya dia. Tiba-tiba dia update blog, dia ngasih lihat bahwa semua cabut dari kantor, jadi dia foto kantornya udah kosong. Oh, jadi WFH. Nah, semuanya full online. Oh. Jadi dia mau ngasih contoh.
Tapi lagi-lagi itu bisa terjadi kalau disupport sama sistem juga. Makanya pakai Odoo. Ya. Satu software semua proses bisnis. Inilah bisa. jawabannya. Satu klik dipangkas semuanya. Ya. Odoo gula, Odoo semut. Kayaknya bukan itu deh tagline-nya deh. Tapi serelevan apa sih Odoo buat bisnis kalau menurut lo? Ya itu karena yang orang tuh pebisnis yang sekarang, mungkin yang sekarang ada yang lanjutin family business gitu ya, terutama pebisnis yang dari lama punya. Itu punya pemikiran ERP itu selalu untuk yang kelasnya bisnis atas, enterprise ratusan juta sekali implement saya miliar. Orang lama. Odoo itu kelebihannya di situ yang tadi gue bilang yang modular itu. Jadi butuhnya apa, tempelnya ya itu doang, nggak usah kompleks. Karena kan mikirnya, ini ERP harus pakai semuanya sekaligus sambung. Padahal gue butuhnya ini doang. Nah si Odoo nih pintar juga sih, masuknya tuh di sana. Iya. Masuk satu-satu dulu aja. Nanti pas tumbuh baru sambungin semuanya pelan-pelan. Kadang ngebisikin decision maker di perusahaan itu juga sih yang agak bebel kali ya. Ada kok Pak sistem yang memang modular dan lebih murah kayak gitu. Mungkin kan dia kayak nggak mungkin ada di zaman saya gini-gini kan. Berarti kan emang dia juga harus melek teknologi dan tahu perkembangannya kan. Iya benar. Jadi kalau ada yang nonton ini yang umurnya mungkin ya 94-95 pemilik bisnis yang nggak percaya bahwa ERP bisa modular dan murah. Itu ada lewat Simatupang Pak, itu ada billboard. Lu cari sendiri deh. Iya gede itu billboard. Nah terus kan lu bisa berhasil bikin kelola bisnis dari berbagai industri bahkan dengan background yang beda-beda. Itu lo belajarnya di mana waktu itu? Lebih ke explore aja sih, apa yang dilihat, apa yang dieksplor sih. Kayak misalnya dulu gue pertama kali bikin kan escape room tuh. Lebih dari 10 tahun lalu. Iya, lo cerita tuh. Gue main di satu escape room di Jakarta Selatan. Terus pas main langsung lihat, wah ini kayak di daerah lain. Gak ada, mesti bisa. Udah kayak gitu ya, sebatas gitu. Selalu sebatas itu. Setelah itu langsung pikirin, di daerah mana bisa dibuka, apa yang bisa membedakan kita dari yang udah ada. Terus waktu itu bikin yang papan iklan belakang motor juga sama. Kita lihat di US, ada orang ngiklan di mobil, pengiklannya dikasih sistem, terus si drivernya dikasih app, terus dapat pendapatan tambahan dari kasih stiker di mobil. Terus kita pikir di Indonesia gimana caranya ya kita bisa lakukan yang sama tapi beda. Akhirnya di motor. Nah sekarang juga sama nih, yang Growin kan juga sama. Pendekatannya selalu gitu sih, ketika ngelihat langsung ya gitu aja, ngikutin aja, langsung explore dari sana sih. Nah itu nggak lanjut karena apa, masalah partner dan lain-lain ya waktu itu ya ceritanya? Yang Portals tutup karena nggak ada yang full time juga. Kalau yang kedua yang papan iklan bilang motor kan diakuisisi 2018, 19 udah nggak pegang. Nah yang Growin sama yang baru ini Katsu ini dia kepemilikannya lu mayoritas. Sangat mayoritas sendiri, berarti ya? Sendiri. Jadi sendiri? Iya sendiri. Tapi yang PT harus? Tapi di PT ya ada satu sih, adek sih. Adek. Iya. Sebagai formalitas lah ya? Sebagai yang ngisi lah. Ngisi nama lah. Karena kan 2 kan minimal. Iya harus 2. Iya. Wow. Ya. Ini pertama kali bener-bener bootstrap aja sih dan sendiri. Dan udah jalannya udah enak nih? Udah. Dua-duanya? Udah. Kan ini satu PT. Nggak dipisah 2 PT sih. Kita masih satu PT. Kedua unit bisnis ini jalannya udah oke nih? Udah oke. Yang kedua kan baru launch, baru 6 bulan. Jadi masih masa di mana masih perlu direvisi sampai titik produk market fit-nya dapat. Dikit lagi, mungkin 1-2 bulan lagi udah oke. Tapi target revenue lo udah kecapai? Winkatsu ini kita sudah ada berbayarnya udah ratusan sih. Udah ratusan per sekarang ya. Jadi kemarin ada lonjakan, 1 bulan tuh naik 20.000. Tiba-tiba masuk top 10 chart, gue langsung store itu. Naik 20.000 maksudnya apa? Jadi di App Store, Play Store, tiba-tiba kayaknya ada yang nge-share ke teman-teman dia deh, buat anaknya pakai. Kita masuk top 10 chart gitu, edukasi Winkatsu. Ada apa-apa terus Winkatsu. 20.000 download? Iya 20.000 download, 1 bulan. Baru dari padahal situ kita masih fase di mana kita masih interview orang tua terus. Ini yang perlu dibenerin apa? Dia butuh progress report. Dia butuh anaknya matematika kali bagi nih, plus minus nggak usah. Kita masih tanya-tanya loh di proses itu. Terus begitu lihat, naik, langsung gue genjot. Cepet-cepet kita harus lebih interview lagi nih. Gitu. Jadi belum bener-bener sampai mateng padahal. Ada kasus apa yang bisa di-share lagi nih yang lo temuin dan aneh-aneh? Tadi kasus karyawan hantu. Tadi lo bilang itu apa? Sebelum kita mulai lo ngomong di Growin lo ada yang curhat soal perusahaannya. Iya. Apa tadi lo cerita gimana? Iya, jadi dia punya nenek, punya hotel. Neneknya punya hotel? Ya, neneknya meninggal, turunin ke papanya. Neneknya meninggal, hotelnya diturunin ke papanya? Ya, papanya gak bisa handle. Terus dia yang pegang nih. Terus papanya ada pasangan baru. Istri baru? Nikah lagi. Udah, maksudnya yang lama, gak tahu kenapa dia gak cerita detail. Dia cuma bilang ada pasangan baru, nikah baru. Terus di dalam hotel yang dia jalanin ini,
di micromanage sama papanya. Yang tadinya dia tuh udah handle. Kan tadi papanya kasih dia kan. Ya. Dia handle udah jalan nih, profitable, dia taruh sistem segala macam. Terus si papanya setelah nikah ini tuh lumayan micromanage dia. Sama si istrinya juga ikut masuk. Kok tiba-tiba udah dilepas dia masuk lagi? Nah, mungkin karena lihat ada duitnya kan, manusia gitu biasa. Wow. Iya, biasa ada duit orang baru gerak gitu. Bisnis partner kan juga gitu kan. Ada duit baru sifat aslinya kelihatan. Nah, dia tuh nanya seharusnya dia gimana nih harus dia lakukan. Kalau dia di dalam dia jadi ekor, dia dipegang sama papanya. Karena dia nggak bisa gerak, ngambil keputusan udah nggak bisa lagi. Ya mungkin bapaknya juga nggak ngerti-ngerti banget. Nah ya mungkin. Kan dia yang ngegedein. Nah kalau dia keluar dia juga bimbang. Apakah dia meninggalkan ini yang nantinya kan dia juga nih yang lanjutin gitu sih. Ada faktor istrinya cawe-cawe nggak? Ini gue mau gosip aja sih. Wah nggak tahu sih. Dia sih ceritanya sih nggak sampai sedetil itu. Pokoknya ceritanya ya gambarannya adalah dia nih harus ngapain nih sekarang kira-kira. Gitu. Menurut lo dia harus ngapain? Kalau dari gue, menurut gue karena dia udah paham cara jalanin hotel ya. Dia kerja di luar dan kerjanya kalau misalnya memang dia ujungnya masih mau megang hotel nih, kerja aja di hotel yang paling oke. Dia kerjain ambil pengalaman sebanyak mungkin. Nanti ujungnya pas pegang lagi kan dia bisa kembangin. Kalau sekarang dia diam di dalam, dia kan ekornya dipegang nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ambil keputusan, nggak ada yang dilatih, nggak ada yang bertambah ilmunya dia. Sedangkan dia bisa aja delegasi ada orang dari luar, kepala operasional, pegang hotel ya kan dilatih sama dia, terus dia kerja ambil ilmu dari luar gitu. Kalau ada butuh apa-apa sesekali kan masih bisa. Mestinya sih begitu sih. Nanti ujungnya nggak dibutuhkan ya baru dia take over lagi. Kalau gue ngelihatnya dari sisi kenyamanannya dia sih, kalau dia di dalam, dia ngomong ke lu aja kan artinya dia udah gak nyaman kan. Iya. Nah maksud gue, ya lu ngapain kerja gak nyaman ya gak sih? Iya. Kalau misalnya lu udah ngerasa bahwa ini gak worth it, ini kok gue jadi gak nyaman karena bokap gue megangin ekor gue, ya mau gak mau cabut aja kan. Tapi family business banyak gitu sih. Banyak itu tuh maksudnya gimana? Jadi anak disuruh masuk kerja, terus anaknya ya nggak megang saham, cuman dapat gaji aja. Yang itu ditaker, terus ya udah semua keputusan di orang tua. Jadi anaknya mau bereksperimen, oh kita coba ekspansi sini, oh coba kita implement sistem ini. Gak bisa? Gak bisa. Jadi tetap ujungnya si orang tua. Nah anak-anak yang Banyak kayak yang gitu, kayak gitu. gak bisa cabut karena orang tuanya gak ngebolehin. Iya kan kalau cabut bilangnya, wah ini nggak sayang orang tua nih. Gitu Oh kan? iya, gue baru ngerti loh kayak gitu. Banyak, banyak. Soalnya klien gue banyak yang kalau misalnya lagi ketemu gue, itu bawa anaknya. Oh oke. Bawa anaknya, asumsi gue sih mau ngelanjutin. Wah itu oke. Asumsi gue mau ngelanjutin. Oke. Udah beberapa kali gue. Ya yang dia sudah mulai pindahin ke anaknya. Atau Anaknya masih ngikut lah, anaknya ngikut. Anaknya ya. ngikut dan mungkin ada klien gue yang anaknya ditanya. Ada anaknya cuma merhatiin. Tapi gue ngerasa kayak, oh gini tuh ya kalau keluarga pebisnis ya nyiapin suksesi gitu. Iya. Tapi ternyata banyak drama yang kayak gitu juga. Gue baru ngerti itu. Banyak. Baru Tapi tahu tuh. yang oke ada ya. Yang maksudnya papanya dia kasih anaknya pegang setahun 2 tahun terus dia mundur. Anaknya yang ngelit. Lu akan kayak gitu? Iya pasti begitu. Oh iya? Gue kayaknya akan gitu deh. Gue udah pikirin juga sih. Jadi di ujungnya ya gue mesti mundur sih. Karena nggak mungkin kita kalau kita pegang terus sampai kita nanti nggak ada. Nanti pas kita tiba-tiba nggak ada dia nggak bisa megang. Karena kan kemampuan buat ngambil keputusan, terus nanti buat ekspansi bisnis seperti apa, bereksperimen itu harus dilakukan baru bisa dapat pengalamannya kan. Tapi kalau dia punya ini yang lain, passion yang lain, gue nggak mau ngurusin bisnis bokap gue. Oh iya nggak masalah. Oh itu nggak masalah juga. Masalah. Tapi kalau anaknya pengen lanjutin, kan ada kan anak yang memang mau lanjutin, ya harusnya seperti itu, bukan yang tadi ya ditekan dia cuma kerja aja ngikut gitu. Dan kadang-kadang pikiran anak muda kan juga bisa ngebantu meremajakan bisnisnya itu juga dong. Iya. Tadi kan masih muda tuh, mungkin dia bawa perspektif baru kan. Pasti. Benar. Seru juga ya. Berarti lo menghadapi konsultasi-konsultasi kayak gitu ya, hampir tiap hari dong. Itu tertulis ya seminggu beberapa kali lah di halaman home-nya. Tuh feed-nya kan kayak Twitter tuh. I see. Oh karena di tempat lo orang bebas bisa chat masalahnya apa aja. Ya. Kayak Discord ya berarti ya? Ya kayak Discord Mirip-mirip ya? Tapi tertutup sendiri di app. I see. Terus ada lagi kasus perdebatan ayah dan anak. Anak merasa bahwa perusahaan butuh orang baru dan orang-orang lama yang megang posisi kunci harus dipersiapkan penggantinya. Namun seringkali ayahnya nolak karena orang tersebut ikut lama dan susah untuk diganti. Nah ini juga sering. Jadi ini masalah anak lagi nih? Iya anak masuk kerja, terus anaknya ngerasa, ini orang lama. Udah umur 50, ini umur 60, ini nggak butuh nih. Gajinya segini lagi. Kita bisa ganti dengan yang muda umur 20 gajinya segini.
cost-nya irit juga lebih fresh, bisa kerja keras. Itu banyak. Karena kan kalau papanya kan, angle papanya sebenarnya benar juga sih. Karena kan udah ngikut lama, ngebangun bareng. Of course seharusnya ya dia juga dihargai gitu, diapresiasi tetap bareng kan. Tapi kalau dari sisi anak kan lihatnya, wah ini karena dia juga gak deket sama orangnya, dia ngerasa ya ini bisa dipangkas, itu bisa dipangkas. Itu beberapa kali gue ketemu sama yang masuk dalam family business, ada kayak gitu. Tapi ujungnya sih biasa ngikut ke orang tua ya. Kadang kan orang tua bilang, ini orang udah lama, trustnya udah ada. Kepercayaan lah, beda dong kan, ada value-nya juga. Beda dengan kalau kamu rekrut orang baru, butuh waktu lagi gitu kan, segala macam ya. Dan gak bisa sembarangan PHK orang juga. Kan gak bisa sembarangan juga tiba-tiba mau dikeluarin kan. Ya benar-benar. Nah tapi pertikaian itu, perdebatan antara anak dan orang tua terkait orang-orang lama, itu sering terjadi juga di family business. Menurut lo kenapa orang-orang bilang family business hancurnya di generasi ketiga? Ya rata-rata generasi, gak semua sih ya, tapi generasi ketiga hancur ya karena nuruninnya aja. Jadi pada saat si generasi 2-nya megang, dia nggak ngajarin dengan benar dari kecil, yang generasi ketiga semuanya dikasih gitu. Dia nggak tahu kalau uang itu susah, dia nggak tahu apa itu ngirit kos, dia nggak tahu pada saat posisi lagi di bawah tuh rasanya kayak gimana. Kalau misalnya generasi 1 kedua, mungkin yang kedua tuh masih ngelihat, wah dulu papa lagi susah tuh gini loh. Dia masih ada inget. Tapi yang ketiga kan si papanya udah enak nih, papa mamanya. Dia tuh udah nggak pernah ngelihat yang susah-susah itu. Nggak pernah di posisi susah tuh harus fight, harus cari uang, pikirin gimana supaya bisa keluar dari permasalahan. Jadinya ya kalau nggak diajarin bener ya jadi nggak bisa megang. Kalau lo ngajarin anak lo gimana sekarang? Maunya sih ya itu dari sisi uang menurut gue yang paling penting. Gimana? Umur berapa sih? Masih di bawah 2, baru mau 2, 1,5. Oh masih muda banget. Berarti pas kita ketemu belum lahir? Itu kita ketemu lalu, kan? Di 2000 berapa? 2000. Iya 2 tahun lalu lah pokoknya ya. 2 tahun lalu ya kayaknya. Mendekati mau lahir itu. Wow. Mendekati mau lahir. Masih 2 tahun. Iya tapi nanti mestinya sih dari sisi uang sih menurut gue yang paling penting. Gue kelimpungan banget gue. Iya karena kalau dia terbiasa dengan enak-enak terus, kasihan nanti pas dianya gede gitu sendiri, pas fight di posisi susah, nggak bisa takutnya. Kalau gue tuh masalah nahan untuk tidak membelanjakan mereka. Nggak tahu gue, mungkin rasa bersalah gue karena gue kerja mulu kali ya. Jadi semua dikasih tuh. Mau mainan nggak gitu. Biasanya mereka milih-milih. Sampai makan lagi. Makan gini, misalnya dia pengen makan apa, lu ikutin atau lu yang tentukan. Makan ini nih. Kita adanya ini jadi harus habisin ini. Atau makan apa, gue ngikutin lu deh, gue beliin. Enggak. Makan mah dari kita. Ini kan ada pelet nih, pelet lele kan. Misalnya dia nolak gimana? Gue gak mau nih, papi maunya makan ini. Enggak. Beliin dong. Kebetulan anak-anak gue semua nurut. Mereka tuh nurut. Dikasih tahu apa, nurut ibunya by the way. Bukan nurut gue. Jadi harus lobby lewat mama ya? Iya, itu ibunya tuh bener-bener udah ditaktor lah di rumah gitu. Dia nurut banget sama Anissa, sama istri gue. Makan kan harus yang komposisinya kan bagus. Ada serat apa segala macam dan lain-lain, protein ya kan. Jadi di Anissa udah naker. Jadi emang mereka harus mau. Nggak mau sayur, nggak harus mau. Oke mah gitu. Jadi nurut. Paling cuman mainan aja tuh yang kalau dia minta ya dibeliin. Itu selalu gue yang kayak mau beli mainan nggak. Padahal jatah mereka tuh seminggu sekali. Tapi gue nggak tahu, gue kayak ada rasa bersalah gue. Nah, akhirnya gue beliin kayak kan baru nyampe nih mainan anak gue si Aca tuh. Tapi bukanya nunggu approval dari mama. Tapi memang entah kenapa, mungkin karena gue ngerasa waktu itu nggak pernah cukup ya. Makanya gue ada rasa bersalah gue yang gue lampiaskan ke anak melalui mainan-mainan itu. Gue tahu itu salah, gue coba perbaiki. Tapi Anissa ngejagain banget sih. Kayak misalnya kalau mainannya datang, bukanya jangan hari ini. Bukanya bareng rame-rame nih. Iya, bukanya rame-rame tapi jangan hari ini. Jangan paket datang langsung buka. Yeay, enggak. Misalnya paket datang, paket datang. Iya, tapi sabar, tunggu ada dulu. Waktunya kamu buka. Itu Anissa tapi. Tapi makanya kalau pakai Odoo ya, semenjak gue pakai Odoo juga kan, karena lagi-lagi kan kalau kita punya sistem yang bagus, maka waktu kita yang akan lebih free. Nah, gue niatnya sih berkat Odoo sistemnya udah dipermudah dengan 1 klik dan lain-lain. Gue bisa punya waktu untuk main sama anak. Mudah-mudahan rasa bersalah gue jadi berkurang juga. Karena ya bro. Weekend selalu sama anak dong? Weekend gue selalu stand up. Gue selalu show. Full gue. Wow. Seminggu itu break gue cuman 1 hari Sabtu yang gak ada show.
satu hari full, maksudnya? Enggak, satu maksudnya hari... kan, jadi gue show stand up tuh tiap hari Sabtu. Oke. Dalam sebulan hanya ada satu hari Sabtu yang kosong. Nah yang kosong itu ada brand. Ya. Biasanya. Berarti padat banget dong ya? Lumayan Pak. Padat banget, oke. Lumayan. Jadwal gue emang lumayan sih. Si Ani saya tuh kadang kalau misalnya kita mau apa ya, misalnya mau pergi jalan-jalan ulang tahunnya siapa gitu, mau bawa anak. Aku cek kalender kamu ya. Gitu. Jadi dia akses ke kalender gue dulu, ngecek kosong nggak gitu. Dan susah tuh cari kosongnya karena saking padatnya ya? Lumayan. Minggu ini gue kosong. Wow. Hari apa ya? Nggak ada. Nggak ada kosong? Nggak ada. Wow. Nggak ada hari libur gue. Wah. Ini dari awal nih, dari 2 tahun lalu juga gini? Bertahun-tahun Pak. Wah keren. Bertahun-tahun. Keren, ini workaholic nih, keren. Sekarang tapi jujur ya. Tapi karyanya pasti banyak nih. Jujur gue kalau libur gue stres. Kalau itu ya. Oh karena nggak bisa diem ya? Iya. Gue kalau dikosongin pun gue nyari biasanya. Nggak ada syuting nih. Itu gue nanya mereka juga biasanya. Tapi nggak. Gue mencoba memperbaiki diri. 2026 Raditya Dika yang baru. Asik. Oke. Seminggu 1 hari kosong. Iya. Seminggu 1 hari kosong. Iya. Bisa nggak? Ada seminggu udah pada ketawa aja nih. 1 minggu akan ada 1 hari kosong. Kemarin kita ada latihan Desember ini. Iya. Kemarin tuh hari Senin yang kosong. Bisa? Ya ada hal-hal teknis akhirnya syuting. Habis itu gue meeting sama HR. Habis itu kosong. Terus kosong. Tapi ada meeting sama HR. Bisa juga ya. Wah, gimana sih caranya libur Pak? Caranya gimana? Ya harus di set sih hari. Harus banget ya? Iya sih. Aduh bisa gak ya? Gue harus banget ya? Bisa sih. Dan kalau gue sih selalu mengusahakan ketika bisnisnya bertumbuh, itu keterlibatan gue akan semakin minim seharusnya. Iya, paham ya, juga. Itu yang gue selalu pikirin. Gimana caranya gue terlibatnya lebih minim. Ya, Setiap hari lebih gak ada guna kan? Setiap hari mikirinnya itu. Supaya waktu lebih banyak. Iya sih. Mungkin karena masa muda gue dihabiskan dari umur 22-23 itu, gue emang kerja mulu kan. Kayak zaman dulu ya. Gue bisa terbang dari Jakarta, ada acara di Surabaya. Habis dari Surabaya gue ke Jakarta, gue makan dulu di bandara, habis itu gue pergi misalnya ke Solo. Terbang-terbang kayak gitu. Oh itu udah dari dulu tuh? Dari muda banget. Oh ritmennya udah gitu. Ritmennya udah kebangun. Nah begitu gue gak kerja, gue pusing gue. Kayak nyari gitu. Itu harus diselesaikan sih kayaknya sih. Iya. Terus nikah dulu pas honeymoon juga susah tuh cari jadwal. Nikah? Mau honeymoon. Oh ya gue nikah ya? Bukan maksudnya mau honeymoon, waduh full gini. Wah ini jangan ditiru ya. Cuman gue honeymoon. Habis itu adalah 3 hari lah. 3 hari honeymoon. Terus kayak aku izinnya buka laptop ya aku. Jadi gue. Honeymoonnya sama laptop. Sambil buka laptop ya? Iya. Tapi lumayan lah dapat 3 hari. Tapi habis itu kita jalan-jalan lagi. Karena dia kan mau belanja di Platinum tuh. Kita kan honeymoon di Bangkok waktu itu. Tapi ya lumayan lah. Lumayan pas honeymoon lumayan dapat berapa hari gue kosong. Ada lah. Wah, gak tau lah. Full nih jadwal. Gak keren sih. Gak keren. Workaholic keren. Gak, gue harus berubah. Karyanya pasti banyak kalau kayak gini. Pasti banyak karya kan. Pasti mikirin terus bikin apa terus kan. Iya mikirin terus. Tapi ya udahlah. Oke, ada kasus soal itu. Soal orang kebanyakan kerja gak? Paling pembelajaran aja sih. Kalau misalnya orang kan ngejar buat dia pensiun. Supaya dia gak kerja. Ternyata banyak orang yang pensiun gak kerja malah jadi demensia. Ya itu aja sih yang kebalikan tuh. Plot twist. Wah gue pengen financial freedom, gak ngerjain apa-apa. Pas umur 60 gak ngerjain apa-apa ternyata dia bisa demensia gitu. Dan banyak loh orang tua yang nyuruh gue libur. Ya bukan. Maksud gue yang plot twist yang maksudnya yang pembelajaran itu yang dari sisi orang kan dia pengen dia gak ngapa-ngapain sama sekali. Freedom dalam hidupnya. Betul. Sebenarnya harusnya kerja terus sampai ujung. Sampai kapanpun kerja terus supaya ada aktivitas. Karena banyak orang yang di usia tua dia gak ngapa-ngapain, demensia. Itu kan kasihan gitu, dia lupa ini lupa itu sampai lupa semua, lupa nama semua. Karena nggak dipakai ya kepalanya ya. Iya. Isi otaknya nggak dipakai terus. Orang ya. yang kaya pun ada loh yang kayak gitu. Dia punya uang gitu ya, dia benar-benar pensiun, anaknya udah pegang semuanya. Tapi perlahan setelah 5 tahun, 8 tahun, demensia. Karena kemampuan kognitif otaknya nggak dipakai. Iya. Jadi nggak keasah kan. Jadi jangan stop. Jangan stop, walaupun harus balance ya, kayak tadi kan ada libur seminggu sekali. Gue tuh dulu pengen pensiun umur 40 kan. Sekarang umur 41. Oke. Jadi sekarang gue mendefinisikan ulang pensiun aja. Definisi pensiun gue adalah gue ngerjain apa yang gue suka aja. Iya, terus ada aktivitas. Gitu iya. Kan? Iya. Gue bisa mengkategorikan gue udah semi retired sih sebenarnya. Iya. Pada saat ini.
Karena Jangan emang stop sih. Iya, jadi itu yang gue pikirin sekarang sih. Mudah-mudahan dalam proses semi-retired ini masih bisa happy ya. Cuma kalau bisa, aduh. Tadi lagi gini kan, aduh gitu. Nggak, gue mau ngomongin Odo karena, ya kan Odo kan ngebantuin sistemnya juga. Maunya niatnya gue tuh sistemnya jalan, dibantu Odo juga. Jadi tim gue juga udah bisa pegang. Keterlibatan gue tuh jadi jauh lebih berkurang. Iya. Nah, gue tuh pengen sebenarnya ada yang gantiin gue juga di depan layar. Oh, Tapi kan susahnya kan channel gue. Iya. Makanya gue sekarang lagi nyari semua orang di seluruh Indonesia yang namanya Raditya Dika. Gitu. Tapi udah ngetes belum? Sempat ngetes kalau diganti orang lain engagement-nya tetap oke atau enggak? Iya, waktu itu sama Yono. Kayaknya lebih gede Yono ya daripada ada gue ya. Wih, yang buat di program itu. Berarti bisa gantiin penuh dong? Bisa. Oh iya. Oke tuh. Iya, jadi gue nanti pegang IG-nya Yono pegang IG gue. Tinggal gantian. Kita ada program 5 hal favorit minggu ini. 5 hal favorit minggu ini. Gue sakit tipes waktu itu. Terus Yono gantiin dan ternyata view-nya lebih rame. Dipegang Yono untuk program itu. Cuman kita ada banyak pertimbangan lah kenapa kita nggak lanjut, karena kan ya ada banyak kita nggak bisa ceritain di sini. Cuman beberapa pertimbangan kayaknya kita harus tinkering lagi nih supaya ini sustainable, kan kata kuncinya itu bisa supaya terus sustain. ada sampai kapanpun. Iya, cuman tuh ada percobaan udah jalan dan ternyata bisa gitu. Itu kita coba deh. Paling yang offline nih, kalau offline gitu susah ya kalau kan emang benar-benar lu nya yang harus di show-nya ya. Iya sih. Stand up. Iya, stand up. Stand up mah harus gua banget. Iya. Karena guanya juga suka, bro. Itu ada orang lain nggak yang di dalam stand up ya? Atau cuman sendiri doang? MC orang lain. Yang nge stand up cuman sendiri? Opener orang lain, stand up cuman gua. Ya stand up opener sama itu. Oke. Oke, next buat lu apa nih? Apa yang bisa diceritakan ke kita semua? Project-project baru mungkin? Project baru? Iya enggak. Gue paling sekarang masih fokusnya di yang Winkatsu ini sih. Karena gue penasaran banget. Jadi kemarin pada saat ada lonjakan itu, yang tiba-tiba masuk top 10 chart, itu benar-benar agak kita nge-push untuk ngomong sama orang tuanya lebih banyak. Karena gue dari awal launching kan kumpulin orang tua tuh. Terus kita teleponin. Suka pakai atau enggak? Oh ternyata ada fitur kalibrasi nggak ngerti ya? Oh ternyata ada fitur ini nggak ngerti. Tanyain terus kita revisi sampai dengan sekarang. Itu kita lebih intens lagi. Karena kita pengen sampai di titik, wah ini udah pas buat orang tua. Anaknya bisa berkembang, dia bisa lihat progresnya, seneng. Nah di situ baru kita scale up. Iya itu. Baru mulai genjot. Feedback loop lo itu ya, lo harus punya feedback loop itu ya, penting ya buat. Iya. Roadmapnya kayaknya gue blueprintnya kurang lebih sama sih. Jadi kalau ada lempar produk yang di awalnya gue berpikiran ini kayaknya begini. Itu waktu sampai dianya tuh cocok sama si usernya 8 bulan kira-kira. 6 sampai 8 bulan. Lama bener bro. Iya tiap bulan itu interview, revisi terus. Churn rate-nya tinggi gak sih kayak gitu-gitu? Kalau yang Winkatsu ini? Dua-duanya? Yang growing itu yang tadi setelah tahun ketiga tinggi. Oh. Ya setelah tahun ke-1 ya 30% itu nggak lanjut. Churn-nya 30%? Ya. Itu kecil tahu? Tinggi dong. Itu tinggi tahu? Ya, tinggi. Tinggi, yang kecil kan di 5-10. Tapi kalau misalnya edutech memang kayak gitu kan. Karena orang setelah subscribe, bahkan kayak yang di luar negeri ada LinkedIn Learning, Masterclass. Itu orang rata-rata memang gue udah interview juga, ya subscribe sekali 2 kali kok. Soalnya gue tahu data churn buat membership itu 50%. Oh oke. Buat entertainment ya. Oh entertainment 50%. Iya itu data yang gue pegang sih. Tapi gak tahu valid apa enggak. Karena tadi menurut lo 30. Iya 30 udah tinggi juga udah sih. Tinggi juga. Tinggi. 3 tahun udah habis tuh yang tahun pertama. Oke bro, ada yang mau disampaikan gak nih sebelum kita ketemu lagi 2 tahun lagi? Kayaknya setiap 2 tahun ya. Intinya sih gini sih, dari sisi pebisnis tiap hari pikirin gimana supaya yang kita kerjain itu kita bisa lepas dari itu. Ya salah satunya kan pakai Odoo ya gini, kita pakai software buat semuanya tersistem, minimal errornya, waktu kita juga nggak gegerus. Terus kitanya itu mundur, kitanya mikirnya lebih ke yang strategik, pengembangan bisnisnya mau kemana, kalau mau besarinnya gimana, butuh partnershipnya apa. Karena kalau terlalu kita terjerumus di operasional terus nggak pakai sistem, waktunya habis di sana itu otaknya udah capek di sana gitu. Mikirin strategi gitu-gitu udah nggak ada waktu nanti. Setuju gue ngerasain juga kok. Semakin gue narik diri, semakin gue serahin ke sistem, semakin gue punya kesempatan untuk punya ide-ide baru sih. Nah itu. Iya.
Oke, siap. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Thank you udah mampir di sini. Thank you.